ibadah pertama ora kudu ikhlas. Suwe-suwe ra ikhlas dhewe. Makanya masyhur yen Imam Ghazali mondok iku ora krana golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil iku melarat. Donyane bapak entek, akhire pakde-pakdene, wasi-wasine kanca-kancane bapak iku ngene satu-satunya cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi cah iki kudu didakok yayasan ben tok mangan. Akhire dipondokno. Kaya rugen ngaji pertama ngindari bojo sesuwe. Kok ngajine sampean kan butuhe ra nang omahan sesuwe kok ikhlas dhewe, paham ya kok ikhlas dhewe. Hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20. Pas hari ke-40 lali tetap salat. Diparani mbek saya digandeng. Digandeng dijak mulai. Ayo mulai, Jong. Ya badhe napa sih? Ya mulai ya rapi kan hari ke-40. Dadi wayahe kita akad nambah anakku. Ngenyak wong sih salat ibu ijoli anakem. Jamaah 40 dina iku sih opahe iku bebas saka neraka malah iki mereka. Malah saya difatwani. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek dhuwit akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh mek pangeran. Keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San iki dhuwit kena masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora kok dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misale kowe direzeki kok sapa kok Allah. Mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak gelem matur nuwun mbek wong iku hakikate ra matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Muni pinter apal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe tak kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya, itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan itu wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbah. Nabi Yusuf lho niku. Pun nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Niku mawon ngendikane wattaba'tu millata napa? Abai. Disebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangerane wong sak donya. Dikisahkan dalam kitab Duratun Nasihin, bahwa Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum melakukan 4 hal. Yaitu sebelum menghatamkan Al-Quran, sebelum memperoleh syafaat dari para nabi, sebelum membuat seluruh kaum muslimin senang dan ridho kepadamu, dan sebelum melakukan ibadah haji dan umroh." Aisyah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau perintahkan aku melakukan 4 perkara yang tidak mampu aku melakukannya." Rasulullah kemudian tersenyum dan menjelaskan, "Jika kamu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jika kamu membaca solawat kepadaku dan para nabi sebelumku, maka kami semua akan memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat kelak. Jika kamu membaca istighfar yang ditujukan untuk orang tua dan seluruh kaum muslimin, maka mereka semua akan ridho kepadamu. Dan jika kamu membaca, Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar, maka pahalanya sama dengan melakukan haji dan umroh." Bacaan di dalam sholat itu yang wajib. Kalau anda tahu, yang wajib dibaca waktu anda melakukan sholat duhur, maghrib, isya dan seterusnya itu cuma 5. Yang bisa menghafal Pancasila nggak bisa menghafal ini nggak selamat nanti. 5. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah sampai waladhdallin. Yang ketiga adalah membaca at-tahiyat di akhir, bukan tahiyat yang pertama kalau salat zuhur, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh satu thayyibatilah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat, yang kelima, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu tanya tambahan itu. Yang kelima adalah assalamualaikum. Lihat bacaan yang dibaca itu, nggak ada lebih dari itu. Kula niku sering didik bojo kula, nak kadang kundangan mbek tangga disangoni 10.000, 5.000 napa wong awam-awam ngoten.
jarak dek duit iki kudu mbok tuku beras ben aku kowe eling nak tau mangan rezeki kau melarat. Malah nek dikai berkat tangga ngoten niku mesti anak kula asal teng omah tak gen mangan sak puluhan ra seneng lah takon mangan. Ben kula ijek eling nak daginge anakku sebagian kau ora duwe. Mbek kula ku ana santri. Jadi penghormatan pada pakanan niku kok dadi darah daging terus dadi wong sing tawadhu. Syirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya keyakin sing marekno kowe iku budrek, kowe anggere ngelu golek budrek, anggere lara weteng golek apa, itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Sa'roni, bismillah itu tidak wajib, tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan tuh pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan yo lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lho kata mesti ini sing dadekno syirik, berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat ndak makan, hidup. Misalnya kita kok, tapi aku manusa Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, cek ke manusa cek malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan? Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu rada akal. Sangat disayangkan orang umurnya 40 belum pernah sekali bermimpi lawan Nabi. Oleh sebab itu amalannya ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wa sirrillahil akbar. Jangan lebih, jangan kurang dari 15 kali membacanya. Waktunya sudah barabah handap guring. Tanpa udu, rahat junub, guring, datang Rasulullah. Ujar guruku di dalam tulisan sidin, kada limpat seminggu akan dimimpiakan Tuhan berdapat Rasulullah SAW. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Kalau terseling ceritanya Gus Dur, ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak, ya kiai macam-macam Thomas, sempacaran ya akeh, untuk keliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci, kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. Sing takut kaget. Loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum tuh yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai. Dia sudah siap-siap penangkalnya. Kalau tak eleng-eleng zamannya podo, kalau sering dikonco nakal. Senangnya cuangkron perapatan, lo wedok ayu. Ala Gus diwudoni hilang. Jadi siap. Dene nganti saiki wis tuwek, yo cek fasik kae. Alasannya juga setipir. Ala Gus diwudoni apa? Hilang. Jadi dia ngerti, nak dosa delok ringan. Dia ngerti. Kalian mau enggak tidak dimarahi Allah? Mau enggak semua jangan sampai Allah marah? Mau enggak? Tahu enggak amalannya? Kira-kira belum tahu betul. Rasulullah bersabda, kita enggak tahu kecuali Rasulullah yang maha barakan. Apa kata Rasulullah? As-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu yang memadamkan marahnya Allah. Jangan sampai apinya Allah menyala, padamkan dengan sedekah. Sering sedekah. Bersedekah kepada orang alim atau faqih, pahalanya paling besar. Paling besar. Di dalam hadis barang siapa membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, diberi Allah pahala sehitungan orang yang mukmin. Berapa orang mukmin banyaknya? 1 kali membaca diberi. Apalagi kita 27 kali pagi setelah sholat subuh ya. Habis zuhur 11 kali, asar 11 kali, sekali lagi asar 11 kali, maghrib 11 kali, isya 11 kali. Ya Allah, kalau hanya kada baca qadaan lillahi ta'ala.
boleh jala. Ratib haddad qadaan lillahi ta'ala. Ya kayak Yasin non tabarak idza waqa'at, kenapa dibaca berdahulu? Namanya itu muqaddimah. Oleh sebab itu orang nang ma'amalakan ya Nafi' seharinya 100 kali, itu badannya itu nah saulang pakaiannya, rumahnya diberi Allah Ta'ala manfaat. Nah ini apabila amalan, ingatkan syarat rukunnya ikhlas. Lawan mang tadi makanan, minuman, pakaian, tempat halal. Barang siapa mengakali taubat, ajar Nabi, niscaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kedukacitaannya dan kesempitannya, dan Allah memberi rezeki lawannya tanpa usaha. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib itu Allah memberi rezeki sonder usaha. Kalau min haitsu la yahtasib itu dari kira-kira tidak ia mengharap-harap. Orang berusaha kan ada harapannya. Orang munjun harapan keluar. Ini munjun kada bahu makannya apa kada iwak datang, nasi datang, barat datang apa semua. Itu agar-agaran malazimi banyak jauh pintu rezeki kalau jalan. Nah, bangun sampai 40 tahun malam itu umur 60 20 tahun mau tidurnya lagi. Nang 20 tahun mau kayak kamu doa, mustajab doa. Apa amalannya? Ya sami, ya basir. Tadkur bihi makulani atamarah. Jangan kadang membaca sehari semalamannya 100 kali. Ya sami, ya basir, ya sami, ya basir, ya sami, ya basir. Timbul pertanyaan, apakah hikmahnya kita disuruh oleh Tuhan membaca salawat dan salam, sedangkan Nabi terus-terusan mendapat salawat dari Allah? Nah, maka jawabannya, kita disuruh membaca salawat dan salam oleh Allah kepada junjungan kita itu karena salawat yang kita baca, salam yang kita baca itu kembali rahmat dan keselamatannya ke diri kita sendiri. Kalau sudah yakin yang demikian, insya Allah kita mantap membaca salawat dan salam. Ini kalau orang Indonesia bilang apa nih? Menyan. Orang Arab bilang bukhur. Iya. Tempatnya namanya mibkhoroh. Kalau kita bilang ini tempat pedupaan, bakar dupa, betul. Nah, jangan samakan. Kalau ada ulama begini disamakan, ini ulamanya dukun ya. Ini ulamanya lagi ngundang demit ya. Ya, ngundang demit ya. Ini kenapa kok diasapi begini ya? Diasapi begini. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Disuruh Nabi SAW untuk pakai wangian dan pedupaan. Makanya nanti disebutkan di surga itu, setiap yang masuk surga nanti dikasih yang seperti ini. Di Jumoroh dikasih tempat untuk bakar dupa. Meskipun di surga nggak ada api. Nah terus gimana? Teknologi langit jangan dibahas di sini. Kepala kita nggak muat ya, nggak muat. Ini teknologi langit. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita pernah punya ulama sekaligus presiden, namanya Abdurrahman. Benar. Apa karakter yang ada pada beliau? Itu terjemahan dari kata Rahman. Beliau melindungi minoritas nggak? Sayang kepada semua makhluk nggak? Sayang. Itulah makna Rahman. Allah Ar-Rahman itu yang menyayangi makhluknya tanpa terkecuali. Maka orang kalau ada pancaran Ar-Rahman di-nya pasti dituduh liberal, plural. Wah, itu orang pluralis tuh. Kalau memancar dari dirinya Ar-Rahman, bener gak? Gus Dur dituduh liberal, plural, bener, pluralis. Mereka nggak paham apa metodologi keruhanian yang ada di dalam diri Kiai Abdurrahman Wahid. Ono wong Mas, mbok ucur wae. Contohnya sitok, mbok ucur wae.
Lapor Nabi, ya Rasulullah, inna umi sayyatul khuluq. Ibu kula nu akhlake elek. Nabi jawab iku gak ngamuk ten. 5 lam takun kadzalik hina hamalat katis ata asyur. Kowe ora ngomong ngono kok ora zamane wetengem. Terus ijek balene innaha sayyatul khuluq 5 lam takun kadzalik hina hamalat katis ata asyur. Kowe ora ngukumi mbok sayyatul khuluq zaman andung gue sangang wulan. Terus hina ardu atka syahroini apa hina ardu atka khawalaini kamilan. Jadi Nabi itu kalau ngeset logika itu segampang itu. Lagi bengak-bengok mbok sayyatul khuluq kayak saiki tuwek iki. Ora dhisik. Zaman kowe dimii didusi, zaman iku ora kowe ngomong aku ora butuh ibu. Ben mati kekeringan. Ngomong ngono kok saiki. Nah, makanya ciri khas orang muslim itu kata Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah, mbok tonggo rapik lah kita tetap apik karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak. Mbok bojomu lagi cerewet lah ya tetap apik. Karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu istri saya kalau baik ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti Anda didikte oleh perilakunya dia. Itu latihan, ya kalau dalam bahasa pondok latihan jadi wali itu yang paling berat itu. Wali kutub pendiri Thariqah Syadiliyah, Syekh Abul Hasan Asyadhili tidak pernah putus melihat atau menjumpai Lailatul Qadar dari usia balik sampai wafatnya. Sehingga beliau berkata, apabila awal Ramadan jatuh pada hari Ahad maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29, bila awal Ramadan hari Senin maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21, bila awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27, bila awal Ramadan hari Rabu maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 19, bila awal Ramadan jatuh pada hari Kamis maka Lailatul Qadar pada malam 25, bila awal Ramadan jatuh hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 17, bila awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Wali kutub Kula nu nate nangis dalu-dalu mergo kepikiran maca ayat limangka nayarjuha wal yaumal akhir. Maknane nganggo ati. Ketika Anda minta uang orang tua kamu atau teman kamu, kowe njalukmu itu perkara yakin dikei apa sekedar dia mampu ngekei? Yakin ngekei. Berarti kamu yakin dua hal, mampu ngekei dan dia baik mau ngekei. Tapi nak utang kancamu sing rapati akrab, itu jenenge cara Jawa awel-awel tarik nak menawa. Karena kamu hanya yakin dia mampu karena punya uang, tapi kamu tidak yakin kalau dia ngasih. Nah, kowe ndonga mbek pangeran kelakuanem sik kedua iki. Berarti campur apa suud. Lah di sini kita hebate Kanjeng Nabi ngendikan wal ya'zil fil masalah. Nak wani ndonga kudu yakin mandi. Mergo yo ngenyek tenan yakin ndonga wis wani njaluk jebule gak yakin mendapat. Nabi hadir ini sakit hati kalau mati dicabut iman. Kutan mana lo kalau pina mati dicabut iman? Batakun lawan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ulun nak minta amalan supaya iman jangan dicabut lagi. Ya Rasulullah, apa penting banget ini aku kan tahu juga. Jibril datang. Aku jar Nabi batakun nah, ni hadir batakun ni aku. Maka ni penting, aku kada tahu juga batakun ikam Jibril aja Jibril bapa penting mana nenek. Ulun kada tahu juga. Takun Israfil sampai ke Allah Taala. Ujar Tuhan, apabila orang mengamalkan ini, unda kada mencabut imannya, unda Allah Taala tu. Tuhan yang mengadakan unda kada mencabut imannya. Ya Hayyu ya Qayyum, itu aja ada dalam tadi ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta na 40. Ada ini ya Hayyu ya Qayyum aja 1000 saban hari Tuhan berjanji. Rasulullah melihat mintana dua belah mata, penyakit hilang sudah. Kada gampang. Li bil madinati ahbabun idza nadaru ilayya wallat umumi wajjalad dararu. Apabila sidin mau memandang, bilang kalau ada penyakit lagi.
susah hilang, sugih nang datang. Asal sidin aja mau melihat sudah mun sidin bapak jam makambah sudah kita kiamat akbar bukan kubro lagi.